Aku mau nanya, tapi ini juga nih pertanyaan netizen. Jadi tuh aku mewakili. Apaan? Ya gimana caranya bisa berbisnis di usia muda gitu. Bisa berbisnis di usia muda. Sebenarnya prinsipnya gampang sih, Kum. Yang kakak tuh selalu tanemin gitu ya. If you can go beyond, why go small? If you can think big, why think small? Jadi ketika kita bisa melakukan hal besar, kenapa melakukan hal yang kecil gitu? Jadi nggak perlu nunggu dewasa dulu. Ya nggak perlu lah, buktinya kakaknya si Kumi. Tapi kita doain juga buat anak-anak muda di Indonesia yang lainnya supaya mereka juga pada sukses ya kan, dengan impiannya masing-masing, dengan cita-citanya masing-masing gitu ya. Kalau Kumi punya cita-cita nggak? Ya punya lah. Pengen jadi pengusaha juga? Iya dong. Pengusaha apaan? Apa aja. Pengusaha apa aja? Pengusaha banyak dah. Lah pengusaha banyak dah apa? Pengusaha banyak dah. Enggak ada spesifiknya nggak? Ada sih. Apa? Cuman tuh pengen yang satu perusahaan tuh punya banyak. Satu perusahaan punya banyak gitu. Punya banyak Iya, bidang. sama dulu tuh waktu kakak seusia Kumi juga punya pemikiran seperti itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru datang. Sholat dulu. Widih. Ngomong apa aja nih? Banyak dah seru-seruan. Hah? Seru-seruan. Lagi konsultasi, pengen bikin usaha. Gitu dong, ada sama kakak ya ngomong. Kita sapa dulu pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar? Insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan semangat. Betul nggak? Betul. Ya, nikmatnya sedekah. Insya Allah Banyak berkah. Iya. Ini Papa ingin jawab dulu pertanyaan yang kemarin dari Kiki ya, yang boleh nggak sih sedekah diniatkan untuk tujuan duniawi? Ya, apakah nanti nggak salah niat? Dan gimana kalau sudah berdoa tapi belum dikabulkan? Itu dari Rizka. Begini, perkara dunia tidak ada yang menjadi perkara dunia belaka jika kita kemudian ke Allah. Asik kan? Ya, mana Kiki? Ada Kiki di Zoom di sini? Ya, mana tangannya mana Kiki? Oke. Ya Mbak Kiki, kalau perkara dunia kita bawa ke Allah, maka dia tidak lagi jadi perkara dunia. Ya, tidak lagi jadi perkara dunia. Misalkan gini, kita minta handphone, terus kita bilang sama Allah, ya Allah saya minta handphone. Perkara dunia kan? Tapi ketika kita bilang, ya Allah saya minta handphone, dia jadi perkara bukan dunia. Perkara, karena udah ke Allah gitu. Dia akan jadi tambahan amal soleh dan jadi ibadah. Kemudian bagaimana? Apakah nggak salah niat loh? Yang benar tuh begitu, minta dunia sama Allah itu benar. Yang nggak benar minta dunia sama pohon, sama batu, sama air, itu nggak boleh. Tapi kalau sama Allah mah justru pecinta dunia ini harus kemudian kita bawa kepada Allah. Terus bagaimana kalau doa belum dikabulkan? Bagus. Doa aja terus, karena setiap doa yang nggak dikabulkan itu akan jadi penolak bala, ya, pendatang kebaikan yang tidak kita minta, manjangin umur, terus naikin derajat. Asik kan? Terus aja berdoa. Dan nanti kita akan nyesel pemirsa kalau doa kita banyak dikabul. Kenapa? Karena nanti di hari akhir yang gak dikabul-kabul itu pemirsa bakal ditimbang jadi tambahan amal soleh. Makasih teman-teman Zoom. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini pemirsa tema kita adalah sedekah omset. Masya Allah. Keren ya? Keren banget. Ada orang-orang yang sedekahnya itu keuntungan. Ini sedekahnya omsetku. Dahsyat nggak tuh? Luar biasa nggak? Hah? Orang sedekah biasa aja itu udah hebat. Ini sedekah omset itu loh. Bisa jadi ntar dia nggak dagang lagi besok. Papa sering begitu. Zaman-zaman dulu tuh. Sedekahnya sekalian sama warung-warungnya, sekalian sama gerobaknya. Besoknya alhamdulillah nggak jualan lagi. Ya, tapi gara-gara itu ya. Kemudian ada sesuatu yang Allah berikan. Karena kan 10 dikurang 10 bukannya 0. Tapi 10 dikurang 10, 100. Masalahnya kita berani enggak gitu kan. Ya, tentu orang enggak terus-terusan gitu. Ya, sesekali ceder gitu. Pas sekali-sekali lah sedekah tuh yang nampol gitu loh. Sedekah yang bikin orang pingsan gitu. Ya.
Kakak mungkin Oke, ada. iya buat teman-teman semua yang ada di Instagram yang pengen punya pertanyaan ya atau pengen nanya ke kita gitu ya, silakan kirim pertanyaannya ke @officialmnctv. Insya Allah nanti kita menantikan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Iya, dan nanti di akhir kita sama-sama nge-zoom lagi untuk kemudian teman-teman riadoh lagi ya. Nah, pemirsa, testimoni kita ini menarik banget. Ini dulu dia pernah datang ke papa katanya. Zaman dulu banget ya. Ini sempat bangkrut. Asik lah ceritanya kalau orang yang bangkrut tuh demen. Karena kita bisa belajar kan, bisa belajar gimana caranya dia bangkit lagi. Terus dia mengubah pola bisnisnya menjadi gimana, ntar kita lihat seperti apa ya. Mana nih tamunya nih? Mana nih tamunya? Kalau udah di luar suruh masuk. Halo. Nah tuh. Tuh belnya udah bunyi tuh. Udah datang pemirsa, kita bisa belajar nanti dari beliau bagaimana caranya gitu ya bangkit kembali. Ya, boy luar biasa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Assalamualaikum Ji, sehat Ji? Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana ceritanya itu? Panjang, Ustaz. Panjang. Awalnya. Awalnya dulu saya sempat jadi karyawan swasta. Oke. Kemudian di tahun 2001 ketika punya anak satu, saya mulai usaha. Usaha saya pertama itu pameran di salah satu mall di Senen. Oh, Pasar Senen. Di mall, Pak. Oh, di Pusat. mall. Oh, Kemudian saya waktu itu ambil cuti kantor selama 2 minggu. 2 minggu untuk usaha tersebut. Sewanya untuk 15 hari sekitar 3.500.000. Omset hari pertama 4 juta, hari kedua 4 juta, hari ketiga 4 juta, hari ke-10 saya bimbang nih. Terusin kantor atau lanjutin usaha nih. Oh. Wah, keputusannya saya lanjutkan kantor, usaha saya cari karyawan untuk menggantikan posisi saya tersebut. Singkat cerita di tahun 2003 usaha saya semakin maju. Gerai saya di 10 tempat di beberapa mall di sekitar Jakarta. Sore kantong kiri kanan depan belakang penuh dengan uang semuanya. Cuman mungkin berkahnya kurang saat. Waktu itu sedekahnya sangat-sangat kurang sekali. Gitu ya. 2007 saya jatuh bangkrut. Benar-benar bangkrut di bawah minus. Minusnya 300 juta lebih. Oh, tahun itu ya. Iya, saya juga nggak tahu dari mana bisa datang utang seperti itu, padahal omsetnya banyak. Iya, Kemudian polanya saya rubah ketika saya menonton Ustadz waktu itu di salah satu stasiun TV memberikan motivasi sedekah. Oh, tahan dulu Ji. Iya, Sebentar Ji. Biar Kak Kumi ngaji dulu, ya nggak? Siramin pemirsa dengan Quran. Dan biasa pemirsa ketika Kak Kumi lagi baca Quran atau Kak Wida lagi baca Quran, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala karena ketika Quran turun bercucuranlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Quran dibacakan bercucuranlah rahmat Allah Subhanahu dalam bentuk apa yang pemirsa itu mau. Subhanallah. Nanti kita akan lanjutkan kisah dari Mas Mukhlis tapi setelah Kak Kumi membacakan Quran. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Kak Wida baca terjemahnya. Aku jelasin aja kali ya. Wes. Ustazah. Ya jadi teman-teman pemirsa yang ada di rumah, kalau kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, sesungguhnya duitnya nggak hilang, tapi ada gitu. Dan yakin bahwa nanti Allah akan ganti berkali-kali lipat. Di ayat Seperti ini, ceritanya. iya di ayat ini pemirsa istimewa karena Allah nanya sama kita gitu, siapa sih yang mau minjemin aku? Dahsyat kan? Hah? Allah nanya loh, siapa yang mau minjemin aku? Pinjaman yang baik. Nanti akan aku kembalikan dalam bentuk yang lebih banyak lagi. Wah, luar biasa. Dan Allah juga nambahin kan, wallahu
Yaqbidu wa yabsutu. Allah yang melapangkan dan menyempitkan. Gitu. Mas Muklis, kita habis kombrek ya. Kita terusin lagi ceritanya. Monggo, Ustaz. Biar pemirsa ini pada bangkit, pada bangun, tapi tahu gitu, bangkit bangunnya yang benar. Ya. Supaya barokah hidupnya. Benar nggak? Oke pemirsa, tetap di nikmatnya sedekah. Insya Allah Banyak berkah. berkah.